Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Eni di materi pelajaran PKK. Apa sih itu PKK? Proyek Kreatif Kewirausahaan. Di materi ini Ibu akan menjelaskan tentang pengemasan produk. Yuk bernalar kritis. Sebelum memulai pelajaran mengenai pengemasan produk, ayo kita bahas beberapa pertanyaan ini ya. Mengapa sih kita harus mempelajari pengemasan dari suatu produk? Apa tujuannya? Apa itu kemasan produk? Apa fungsi dari kemasan produk? Dan apa manfaat kemasan produk? Tujuan pembelajaran di sini adalah menggunakan konsep kemasan sesuai dengan fungsi dan manfaat, menggunakan prinsip kemasan sesuai dengan fungsi perlindungan estetika dan manfaat, menggunakan desain kemasan sesuai dengan fungsi perlindungan estetika dan manfaat, lalu mempresentasikan pengemasan produk minuman mocktail. Nah, Ibu ambil kenapa mocktail? Karena untuk di perhotelan ya. Oke, secara umum pengertian kemasan adalah desain kreatif yang di dalamnya berisi bentuk, struktur, warna, citra hingga tipografi dari sebuah produk. Desain ini dibuat agar produk memiliki kelayakan untuk diperjualbelikan. Jika desain dari kemasan produk dirancang dengan benar, konsumen akan berpikir jika produk kita itu layak untuk dibeli. Di sini ada beberapa fungsi kemasan produk, ada 6 ya. Satu, fungsi pertamanya adalah untuk mewadahi produk. Jika dirancang dengan benar dan rapih, akan membantu mengurangi resiko dari barang yang terpencar dan hilang selama berada dalam proses pengiriman. Yang kedua, ada kemasan menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk melindungi produk dari kerusakan. Yang ketiga, sebagai identitas produk. Membuat desain yang bagus dan unik tentu akan mampu menarik perhatian konsumen. Dalam desain kemasan yang dibuat mengandung unsur-unsur visual, yang salah satunya adalah pencantuman merek. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi. Produk yang sudah berada dalam kemasan akan lebih mempermudah Anda dalam membuat kalkulasi dari modal biaya operasi dengan harga jual secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada yang kelima, melindungi dari pengaruh dari produk lain. Saat proses pengiriman barang menuju konsumen dan distributor sedang berlangsung, ada kemungkinan jika produk Anda berada pada suatu tempat yang sama dengan produk dari merek lain. Belum lagi jika jenis produk tersebut berbeda dengan produk Anda. Misalnya, merek Anda berupa makanan, sedangkan merek lain berupa yang menggunakan zat kimia. Kemasan produk akan melindungi produk Anda dari terjadinya kontaminasi. Yang terakhir ada untuk memberikan nilai yang berbeda. Kemasan yang rapi dengan desain yang bagus memiliki fungsi sebagai nilai tambah di mata konsumen dibandingkan dengan produk yang tidak menggunakan. Di sini ada 7 manfaat kemasan produk. Yuk kita cari tahu lebih dalam apa itu physical production, barrier protection, containment or agglomerants, information transmission, reducing tip, convenience, dan marketing. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis kemasan. Jenis kemasan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan isi, ada berdasarkan frekuensi pemakaian, dan ada berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Oke, untuk berdasarkan isi, Ibu jelaskan satu-satu ya. Ada kemasan primer. Kemasan primer itu kemasan yang langsung si produknya itu menyentuh si kemasannya. Contohnya teh pucuk langsung menyentuh ke dalam kemasannya, yaitu botol. Atau mie yang menyentuh langsung ke si bahan kemasannya, yaitu plastik ya. Lalu kemasan sekunder adalah kemasan yang kita ambil contoh mie ya. Mie Indomie contohnya ya.
Ketika sudah dikemas secara primer, lalu dia di packaging lagi ke dalam dus ya. Nah, itu disebut kemasan sekunder. Lalu kemasan tersier adalah untuk memudahkan dalam pendistribusian. Contohnya, kemasan produk yang sudah dikemas secara primer dan sekunder, dia dikemas lagi secara tersier. Contohnya di sini dimasukkan ke dalam palet, mobil box atau mobil kontainer sehingga memudahkan dalam pendistribusian. Lalu selanjutnya ada berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, ada kemasan disposable. Disposable itu kemasan yang hanya satu kali pakai. Contohnya permen mungkin ya, sekali pakai, sekali kita buka dibuang si kemasannya, atau ciki-ciki atau minuman botol lain sebagainya. Nah, kemasan multi trip adalah kemasan yang dia itu bisa diisi ulang ke agennya, jadi bisa dibalikin lagi ke agennya lalu diisi lagi dengan produk yang sama. Contohnya air galon, gas, botol kecap, botol saus yang suka ada di abang-abang bakso ya. Lalu ada minuman seperti teh botol atau es tea yang sering kita temui. Ada lagi kemasan semi disposable. Semi disposable itu kemasan yang tidak langsung dibuang ya. Nah, contohnya kita ambil sampel makanan biskuit atau makanan-makanan kaleng ya. Contohnya kaleng Kongwan, kaleng nabati. Biasanya kita itu tidak langsung membuang si kemasannya ini, tapi kita mempergunakan lagi si kemasan ini dengan sesuai kebutuhan. Contohnya diisi dengan kerupuk atau dengan makanan-makanan jenis lainnya. Nah, lalu ada berdasarkan tingkat kesiapan pakai ya. Ada dua, kemasan siap pakai dan kemasan siap rakit. Maksudnya kemasan siap pakai itu dari pabriknya dia sudah tinggal kita konsumsi. Contohnya teh pucuk, dari pabriknya, keluar dari pabrik dia sudah seperti itu ya. Ketika mau membeli teh pucuk kita langsung bisa menikmati gitu ya. Ada lagi kesiapan siap rakit. Maksudnya apa sih di sini? Siap rakit itu contohnya kemasan yang harus dirakit dulu. Contohnya ketika kita membeli martabak. Nah, si kemasannya ini harus kita rakit dulu. Si abangnya merakit dulu si kemasannya itu. Banyak lagi seperti bungkus kemasan KFC mungkin yang rakitan, atau nasi kebuli mungkin yang sering kita temui. Lalu ada chicken yang lainnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini bahan kemasan itu ada 4 ya. Satu, bahan dari gelas atau kaca. Kedua, bahan metal. Ketiga, kertas. Dan keempat itu ada plastik. Yang pertama, gelas ini, bahan ini bersifat mudah pecah ya dan transparan sehingga tidak cocok untuk digunakan pada produk yang tidak tahan jika harus bersentuhan dengan ultraviolet secara langsung ya. Contohnya di sini C1000. Nah, itu adalah contoh kemasan dari bahan gelas ya. Lalu ada dari bahan metal. Bahan ini biasanya dibuat dari aluminium dan cocok untuk digunakan pada produk yang membutuhkan tekanan udara guna mendorong keluarnya produk dari kaleng kemasan. Nah, contohnya kita bisa ambil mungkin kaleng Sprite atau kaleng minuman yang dibuka ces gitu ya. Lalu ada lagi juga kemasan metal ini bisa yang di susu itu, contohnya susu SGM ya. Nah, di dalam dus sebelum dia dikemas secara sekunder, dia dikemas secara primer. Nah, kemasannya ini termasuk dia itu pakai bahan metal ya, susu ya, susu bubuk. Yang ketiga ada kertas ya. Sifat dari kertas ini adalah tidak tahan air dan lembab sehingga bisa dikatakan jika bahan dengan jenis ini mudah rusak. Oleh karena itu, kertas sangat amat tidak cocok digunakan untuk produk yang memiliki tingkat kelembaban dan kadar air yang tinggi ya. Contohnya seperti produk yang dikemas pakai kertas itu kebanyakan pasti produknya itu padat
tidak cair ya, seperti itu. Lalu yang keempat ada plastik. Nah, plastik ini banyak sekali digunakan oleh para pembuat produk karena harga jualnya juga lebih murah ya. Bentuk dari bahan plastik biasanya berupa film, kantong, wadah, dan bentuk lain seperti botol kaleng, toples, dan kotak. Bahan ini juga digunakan karena biayanya yang harus dikeluarkan untuk ongkos produksinya terbilang murah, dan sifat plastik ini juga mudah dibentuk dan dimodifikasi dibanding dengan ketiga yang lainnya ini. Nah, di sini ada ciri kemasan yang baik dan modern ya. Satu, harus efektif. Desain harus seefektif mungkin, tapi bukan berarti tidak berwarna, bercorak hitam putih atau satu kalimat saja ya. Kedua, ada informatif. Informatif tidak harus memiliki tulisan yang panjang, tapi minimal bisa memberikan informasi kepada calon konsumen ya. Contohnya informasi tentang komposisi, berat si produk, cara penggunaannya, tanggal kadaluarsa, label halal dari MUI atau tulisan SNI. Yang ketiga, dia menarik. Buatlah desain secara menarik ya, sebisa mungkin agar dapat menimbulkan rasa ingin tahu dari konsumen. Seperti apa sih isi produk yang dijual dan seperti apa rasanya ya. Lalu yang keempat, memudahkan dalam pengiriman atau pendistribusian. Desain kemasan juga harus bisa memberikan kemudahan bagi pengiriman atau pendistribusian. Karena jika bentuk kemasan yang sudah dibuat menyusahkan pengiriman, maka akan berdampak buruk pada produk Anda, entah itu terjadi kerusakan atau lainnya. Buatlah desain kemasan yang adaptif di semua tempat, tidak terlalu besar dan tidak terlalu rapuh dan mudah ditata. Yang kelima, ada menjaga kepuasan konsumen, satisfaction. Harus bisa menjaga kepuasan konsumen. Analoginya sederhana, apabila Anda mendesain kemasan yang tidak sinkron dengan isi produknya, maka hal ini juga bisa menimbulkan kekecewaan bagi para konsumen, atau sebaliknya, isi dari produk tersebut memuaskan, tapi karena desainnya tidak memuaskan, lusuh dan tidak informatif, maka bisa saja konsumen mengurungkan niatnya untuk membeli produk kita. Nah, ini ada 8 unsur di dalam pembuatan desain kemasan yang memiliki daya pesona dan daya tarik, yaitu dari penampilan warna, penampilan bentuk, ukuran, merek, jenis huruf harus juga diperhatikan, ilustrasi, foto, desainnya yang menarik, ergonomis, dan tren dan gaya. Nah, bisa disimpulkan, pengemasan produk merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanyalah sebatas untuk melindungi produk atau barang, mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional dan peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai suatu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, dan kayu. Nah, ini contoh desain kemasan. Kita ambil mocktail ya. Desain kemasan mocktail dalam bentuk gelas dan plastik. Nah, ini minuman mocktail. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.